Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali kita bertemu dalam mata pelajaran ekonomi untuk persiapan UTBK pada bab mengenai ekonomi makro, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas topik mengenai permintaan dan penawaran uang. Definisi dan syarat uang. Uang adalah setiap barang atau catatan apapun yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran atas barang atau jasa, dan juga sebagai alat untuk pengembalian utang. Untuk dapat menjadi uang, maka harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah nilainya harus stabil, jadi tidak naik turun, karena memang salah satu fungsi dari uang adalah sebagai alat untuk menyimpan nilai atau mengukur nilai, sehingga harus stabil. Kemudian juga tidak mudah rusak, karena uang itu dipindah-pindahkan dari satu orang ke orang lain, sehingga harus awet, harus durable ya. Tentunya juga uang harus diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran, mudah dibawa, tidak repot, tidak besar sehingga memberatkan, dan mudah untuk disimpan, mudah untuk dibawa-bawa. Kemudian juga harus seragam dan tidak mudah dipalsukan. Ada setidaknya 3 fungsi pokok dari uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange, yaitu untuk mempermudah pertukaran. Sebelum adanya uang, manusia melakukan pertukaran dengan cara barter, yaitu menukar barang dengan barang. Sehingga tentu sangat menyulitkan ya pada saat itu. Karena misalnya ketika seorang petani ingin menjual beras, agar ditukar dengan perabotan misalnya lemari, maka dia harus menukar beras itu dengan lemari. Padahal mungkin si penjual perabot sedang tidak membutuhkan beras, maka dia harus mencari tukang perabot lain yang mau menukarkan lemarinya dengan beras. Dan sebaliknya, ketika si tukang perabot mau menukarkan lemarinya dengan barang lain yang diperlukan, belum tentu juga orang yang memiliki barang itu sedang membutuhkan lemari. Nah, dengan adanya uang tentunya sangat mudah ya, karena kemudian si petani bisa menjual barangnya, misalnya barangnya tadi berupa beras, kepada siapapun yang membutuhkan beras, kemudian ditukar dengan uang, dan uang itu kemudian bisa ditukar dengan lemari, yang oleh si tukang lemari kemudian uang itu juga bisa untuk membeli keperluan-keperluan yang dia butuhkan yang bukan beras. Jadi uang itu sangat memudahkan dalam transaksi, karena memang salah satu fungsi utama uang adalah sebagai alat untuk pertukaran. Kemudian yang kedua adalah alat untuk menyimpan nilai atau kekayaan, a store of value. Jadi misalnya ketika kita menyimpan kekayaan kita dalam bentuk uang itu, maka kita bisa menggunakannya untuk berjaga-jaga apabila kemudian di masa depan akan ada keperluan. Alih-alih kita menyimpan dalam bentuk barang seperti misalnya tanah, rumah, perabotan, barang-barang lain ya, seperti barang-barang untuk dagangan, kita menyimpan kekayaan kita dalam bentuk uang, karena uang lebih liquid ya. Jadi dibandingkan dengan barang-barang, uang lebih cepat digunakan, ditukarkan dengan barang kebutuhan kita. Sementara misalnya kalau kita menyimpan kekayaan dalam bentuk tanah, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian bisa menjualnya, dan kemudian hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi uang adalah sebagai juga sarana untuk menyimpan kekayaan atau menyimpan nilai. Yang ketiga adalah uang sebagai satuan hitung, unit of account. Karena dengan uang kita bisa menilai harga barang-barang dan jasa. Mana barang yang lebih mahal, lebih bernilai, dan mana yang kurang bernilai,
dihitung dari harganya, yang merupakan salah satu ukuran yang dimungkinkan karena adanya uang. Sebelum ada uang, kita tidak bisa menghitung dengan akurat ya. Rumah itu sama dengan setara dengan misalnya berapa lemari gitu ya. Atau tanah 100 meter itu setara dengan berapa kilogram beras. Tentunya kan karena tidak ada ukurannya maka akan kesulitan. Tapi dengan adanya uang kita akan tahu berapa 100 meter tanah, berapa 1 kilogram beras. Artinya 1 meter tanah setara dengan berapa kilogram beras. Karena kita kemudian sudah tahu dengan menggunakan uang sebagai alat untuk mengukurnya. Jenis-jenis uang. Ada uang yang disebut sebagai uang kartal, yaitu uang yang kita gunakan sehari-hari untuk transaksi, yang dapat berupa kertas maupun logam yang memiliki nominal tertentu. Ada yang nominalnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, yang kita kemudian gunakan untuk keperluan bertransaksi secara cash. Kemudian ada uang giral atau uang dalam bentuk kertas, ya seperti cek, giro, traveler's checks, kartu e-money, ya. Bahkan sekarang juga ada yang namanya uang elektronik ya, menggunakan misalnya OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan sebagainya. Itu merupakan bentuk uang giral. Yang sebelumnya kita hanya mengenal uang giral dalam bentuk kartu kredit dan kartu debit. Itulah bentuk-bentuk uang yang bisa kita gunakan untuk sarana menyimpan nilai, bertransaksi, dan juga untuk keperluan-keperluan lain. Menurut Keynes, jadi Keynes ini adalah ahli ekonomi, jadi menurut beliau ada 3 motif orang memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi, karena memang membutuhkan uang untuk keperluan transaksi. Ini adalah motif yang paling banyak dan paling utama. Kemudian motif untuk berjaga-jaga, kita memerlukan uang, kita memegang uang sebagai sarana untuk berjaga-jaga atau precautionary motive. Apabila di masa depan kita memerlukan uang, kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan uang, maka kita memegang uang untuk berjaga-jaga, disimpan di dalam tabungan dan sebagainya. Kemudian ada motif spekulasi, yaitu menggunakan uang untuk berspekulasi, untuk meningkatkan kekayaan dengan memegang uang. Jadi uang diputar untuk berinvestasi atau keperluan-keperluan lain yang meningkatkan kekayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Jadi seberapa besar penawaran atas uang itu di suatu ekonomi dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah dan bank sentral. Jadi pemerintah dan bank sentral bisa menentukan berapa banyak uang yang beredar dengan berbagai mekanisme kebijakan mereka, sehingga bisa menambah atau mengurangi atau menarik peredaran uang. Kemudian tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, tentu kebutuhan untuk uang juga besar, maka penawaran atas uang juga kemudian menjadi besar. Juga demikian dengan suku bunga. Suku bunganya tinggi, maka penawaran uang biasanya kemudian menurun, ya. Jumlah uang yang beredar menurun karena orang lebih suka menyimpan uang di bank yang suku bunganya tinggi dibandingkan dengan menyimpan barang, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang atau penawaran uangnya berkurang karena banyak yang kemudian disimpan di bank-bank, tidak beredar di masyarakat. Sebaliknya ketika suku bunga turun, maka banyak kredit yang dikucurkan, uang mengalir dari bank kepada masyarakat, sehingga di masyarakat penawaran uang bertambah.
Masyarakat juga kemudian lebih suka menyimpan barang yang harganya mungkin bisa meningkat dibandingkan menyimpan di bank karena suku bunganya kecil, sehingga banyak uang yang beredar di masyarakat. Demikian juga dengan harga barang-barang. Harga barang-barang bisa meningkatkan penawaran uang ketika harga barang-barang itu naik. Karena kebutuhan untuk transaksi juga kemudian menjadi naik dan penawaran uang naik. Demikian pula ketika harga barang-barang turun, kebutuhan untuk transaksi juga menurun dan penawaran juga menurun. Sebaliknya, penawaran uang juga dapat mempengaruhi harga. Ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka harga barang-barang akan naik karena uang memburu barang. Uang yang banyak nilainya kemudian menurun, sementara barang yang sedikit nilainya akan naik. Dan sebaliknya, jadi harga barang dan penawaran uang itu bisa saling mempengaruhi. Kemudian selera masyarakat terhadap barang juga demikian. Ketika masyarakat berselera terhadap barang, mereka menukar uang dengan barang, maka kemudian banyak yang menyimpan kekayaan dalam bentuk barang dan uang yang beredar kemudian menjadi lebih banyak. Apa sih yang disebut dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu dalam suatu ekonomi. Jadi bukan kenaikan harga barang tertentu, barang A, barang B atau C, tapi harga-harga secara umum. Jadi sebagian besar harga naik dan terutama adalah harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari. Dan itu terjadi secara terus-menerus, artinya bukan 1 hari, 2 hari kemudian turun harganya, kemudian naik lagi, tapi memang naiknya itu secara terus-menerus, secara konsisten dalam suatu periode, misalnya 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun, di dalam suatu perekonomian. Ya, jadi harus jangka waktunya cukup panjang dan di dalam satu perekonomian. Inflasi terjadi karena ketidakseimbangan antara arus barang dengan arus uang. Jadi terlalu banyak uang yang beredar dan terlalu sedikit barang yang ditransaksikan, sehingga uang yang berlebih mengejar barang yang kurang. Sehingga harga barang naik, harga atau nilai uang turun. Terjadilah yang disebut sebagai inflasi. Ada beberapa jenis inflasi yang dibagi menurut sifatnya. Ada inflasi ringan, yaitu yang di bawah 10% atau di bawah 2 digit setahun. Kemudian ada yang sedang, yaitu 10-30% setahun. Inflasi berat itu 30-100% setahun. Dan inflasi sangat berat atau hiperinflasi adalah apabila di atas 100% setahun. Atau harga-harga naik menjadi 2 kali lipat atau lebih. Menurut asalnya, inflasi bisa dibagi menjadi inflasi yang sumbernya atau asalnya dari dalam negeri, yaitu faktor-faktor yang menyebabkannya adalah faktor-faktor dari dalam negeri, atau faktor penyebabnya dari luar negeri atau imported inflation. Jadi inflasi yang diimpor. Misalnya ketika kita mengimpor barang-barang, dan harga barang-barang itu naik dari sananya memang, maka kemudian ketika kita jual di dalam negeri, harganya juga naik di dalam negeri. Dan itu menyebabkan inflasi. Itu adalah inflasi yang bersifat langsung. Inflasi yang tidak langsung adalah misalnya ketika kita mengimpor bahan baku dari luar negeri. Dan bahan baku itu memang harganya meningkat di sana. Dan ketika kita memproduksi barang di dalam negeri menggunakan bahan baku yang diimpor tadi, maka harga produk yang kita buat akan naik dan itu menyebabkan inflasi. Jadi inflasi yang dari luar negeri dapat terjadi karena bahan jadi yang kita impor maupun bahan baku yang kita impor yang harganya naik karena dari sananya memang sudah naik, sehingga kemudian
menyebabkan kenaikan harga-harga di dalam negeri. Menurut sebabnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi karena dorongan biaya atau cost push inflation. Jadi karena biaya-biayanya memang naik sehingga menyebabkan inflasi, misalnya ketika pemerintah menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi BBM, maka karena BBM meningkat, semua biaya-biaya meningkat karena transportasi merupakan komponen yang cukup besar dari biaya produksi, sehingga kemudian harga-harga barang meningkat. Makanya dulu seringkali masyarakat teriak ketika harga BBM naik, karena bukan hanya biaya BBM-nya yang harus dibayar lebih besar, tapi juga karena menyebabkan biaya-biaya kebutuhan pokok juga naik dari yang disebabkan oleh kenaikan BBM itu. Demikian pula misalnya ketika upah minimum dinaikkan, UMR misalnya, maka kemudian harga barang juga naik karena kemudian pengusaha biaya produksinya meningkat karena upahnya meningkat, tentu kemudian harus menjual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan barang-barang yang diproduksi di perekonomian itu menjadi lebih tinggi karena upahnya sebagai biaya juga tinggi. Inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan atau demand pull inflation. Ini adalah ketika permintaannya memang lebih tinggi dibandingkan biasanya, sehingga terjadi kelangkaan dari barang-barang sehingga harganya kemudian naik. Inflasi ini terjadi misalnya ketika menghadapi hari-hari raya atau hari-hari besar, misalnya Lebaran. Ketika Lebaran, permintaan masyarakat terhadap barang-barang naik, sehingga menjadi suatu tradisi bahwa menjelang Lebaran di bulan Ramadan akhir, harga barang-barang naik, terjadi inflasi. Karena apa? Karena permintaan atas barang-barang naik, sehingga harga barang-barang juga naik secara umum, menyebabkan inflasi pada bulan itu lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Dampak inflasi. Inflasi dapat bersifat positif maupun negatif. Bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan karena dia bisa menjual harga produk-produknya dengan harga yang lebih tinggi, sementara setidaknya untuk sementara waktu, biaya yang dia keluarkan masih tetap, sehingga keuntungan dia lebih tinggi, lebih meningkat dibandingkan ketika harganya masih di bawah. Bagi debitur atau orang yang berutang, juga menguntungkan karena inflasi menyebabkan nilai uang berkurang. 1 juta sekarang dengan 1 juta 10 tahun yang lalu tentu berbeda. Maka ketika orang berhutang 1 juta 10 tahun yang lalu dan mengembalikannya sekarang dengan rupiah 1 juta yang sama, karena nilai uang sudah berkurang oleh inflasi, sebenarnya secara nilai dia membayar lebih kecil daripada apa yang dia utangkan. Jadi bagi debitur, inflasi menguntungkan. Semakin tinggi inflasi, semakin menguntungkan karena dia mengembalikan utang dengan nilai yang lebih kecil daripada ketika dia meminjamnya. Nah, bagi pekerja yang berpenghasilan tetap, inflasi merugikan karena penghasilan dia tetap, sementara biaya-biaya yang dia harus bayar meningkat. Bahkan menjadi kemudian penghasilan dia tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan. Jadi yang dirugikan dalam inflasi adalah pekerja yang bergaji atau berpenghasilan tetap. Kemudian bagi kreditur atau orang yang meminjamkan juga negatif karena dia akan mendapatkan pengembalian dengan nilai yang lebih kecil daripada
saat dia meminjamkan. Dan bagi negara, ini merugikan apabila kemudian inflasinya tidak terkendali. Karena kemudian distribusi pendapatan masyarakat bisa memburuk. Tadi ya, para pengusaha atau produsen itu kan orang-orang yang kaya. Sementara para buruh atau orang-orang yang berpenghasilan tetap yang jumlahnya jauh lebih besar, itu orang-orang berpendapatan menengah atau bahkan menengah bawah. Sehingga ketika terjadi inflasi, para produsen semakin untung, semakin kaya, para pekerja semakin miskin, sehingga kemudian terjadi ketimpangan pendapatan. Dan dampaknya dapat mengganggu stabilitas, dapat kemudian terjadi kekacauan, seperti yang terjadi pada 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, yang salah satunya adalah dalam bentuk inflasi di mana harga-harga sangat tinggi, maka kemudian terjadi banyak demo-demo dan bahkan kekacauan-kekacauan. Nah, bagaimana kita bisa melihat atau mengetahui terjadinya inflasi itu? Seberapa besar inflasi terjadi? Pemerintah atau para ekonom menggunakan indeks, yaitu misalnya menggunakan yang salah satunya adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, yaitu mengukur perubahan harga dari satu keranjang atau satu paket barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh rumah tangga, dan kemudian dibuat indeksnya atau semacam bobotnya dalam satu kurun waktu. Maka ketika indeks atau nilainya secara bobot itu naik harganya, maka kita bisa lihat terjadi inflasi. Jadi inflasi berdasarkan harga konsumen. Harga-harga yang dibayar oleh rumah tangga itu dari waktu ke waktu naik atau turun. Maka kemudian kita bisa membuat hitung-hitungan indeks harga konsumennya dan indikator inflasinya berapa. Atau tingkat inflasinya berapa. Kemudian yang kedua adalah dengan indeks harga pedagang besar atau harga perdagangan besar atau wholesale price index. Ini adalah dengan menghitung rata-rata perubahan harga dari barang-barang yang ditransaksikan oleh pedagang besar pertama ke pedagang besar berikutnya. Yaitu pedagang besar itu adalah pedagang pertama dari produsen, jadi wholesaler. Pedagang yang mengambil pertama dari produsen-produsen barang-barang untuk setiap sektor industri. Jadi ada beberapa sektor industri, jadi masing-masing kemudian dibuat indeksnya, misalnya sektor industri transportasi, sektor industri pariwisata, sektor industri konsumen atau retail, dan sebagainya. Nanti akan terlihat pada sektor industri mana terjadi kenaikan harga paling tinggi dan pada sektor industri mana terjadi kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Bisa dilihat kemudian inflasi berdasarkan sektor. Sehingga pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk mengelolanya. Pada metode yang ketiga adalah dengan menggunakan indeks harga implisit atau GDP deflator. Ini kalau yang 1 dan 2 itu berdasarkan sampel, jadi tidak semua barang kita ukur kenaikan harganya. Kalau dengan GDP deflator ini kita secara agregat ya, secara keseluruhan, kita bisa menghitung bagaimana perbandingan antara PDB nominal atau produk domestik bruto nominal dibandingkan dengan PDB realnya berdasarkan harga konstan. Maka akan terlihat berapa inflasinya. Nah, berikutnya adalah mengenai valuta asing. Apa sih yang disebut dengan valuta asing atau falas? Sering disebut atau disingkat sebagai falas. Falas itu adalah mata uang asing
yang diterima, dipakai, dan diakui sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan internasional. Jadi semua mata uang asing dari berbagai negara yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran sah di perdagangan internasional itu adalah falas. Misalnya dolar, euro, yen, won, real, rupiah, rupee, dan sebagainya itu adalah contoh-contoh valuta. Nah, kalau valuta asing artinya valuta dari negara di luar kita. Valuta itu mata uang. Jadi kemudian antar valuta itu, baik valuta asing maupun valuta domestik kita yaitu rupiah, itu bisa dilakukan pertukaran dengan menggunakan konversi. Misalnya $1 sekarang 14.000 sekian, maka itulah kursnya, disebut sebagai kurs. Jadi kurs adalah nilai tukar satu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Ada 3 jenis kurs ya. Jadi kurs itu disebut berdasarkan perspektif dari penjual valuta asing. Jadi ketika disebut kurs jual, maka adalah kurs ketika penjual menjual mata uang itu. Kita adalah membeli. Jadi kurs jual adalah nilai yang harus kita bayar kalau kita membeli falas itu. Sebaliknya, kurs beli adalah kurs ketika si penjual falas membeli falas atau membeli rupiah untuk ditukar dengan falas. Dan kurs beli bagi dia adalah kurs jual kita. Kalau kita mau menukar valuta asing ke money changer itu, misalnya kita pulang dari mana gitu ya, kita punya valuta asing dalam bentuk dolar, dalam bentuk real, dalam bentuk yen, maka kita menjual kepada si money changer dengan harga kurs beli. Jadi kurs beli adalah kurs si penjual falas membeli. Dan kurs tengah adalah nilai antara kurs jual dan kurs beli, rata-rata dari kurs jual dan kurs beli. Biasanya digunakan untuk menghitung nilai-nilai apabila dikonversi dalam dolar. Misalnya ketika suatu laporan keuangan menggunakan dolar, kalau dirupiahkan itu biasanya menggunakan kurs tengah supaya lebih objektif karena nilai tengah dari kurs jual maupun kurs beli. Dalam sistem ekonomi ada 3 mekanisme sistem ya untuk mengatur bagaimana kurs itu dikelola oleh suatu perekonomian. Ada yang namanya sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Itu adalah ketika dalam ekonomi itu nilai kurs ditetapkan. Jadi tetap tidak berubah. Dulu kita pernah menganut itu sebelum terjadi reformasi dan kemudian diubah menjadi kurs yang tidak tetap. Waktu itu ditetapkan $1 sama dengan 2.500 rupiah. Sampai sekarang di Arab Saudi juga menggunakan kurs tetap. Jadi real terhadap dolar itu tidak berubah. Sampai berapa tahun terakhir itu nilai real terhadap dolar itu tetap. Artinya dia menggunakan fixed exchange rate. Kurs real terhadap dolar tidak berubah. Dalam sistem ini maka bank sentral atau pemerintah menggunakan metode pengendalian ya. Jadi artinya ketika falasnya itu kelihatan bahwa akan terapresiasi atau terdepresiasi, maka bank sentral melakukan intervensi. Jadi apresiasi adalah ketika nilai rupiah terhadap mata uang asing, misalnya terhadap dolar, itu meningkat. Misalnya dari 14.000 menjadi 10.000 untuk $1, itu adalah apresiasi. Depresiasi adalah ketika
nilai nilai rupiah menurun dibandingkan dolar dari 10.000 menjadi 14.000, itu adalah depresiasi. Nah, ketika kursnya adalah sistem kurs mengambang ya. Jadi nilai tukar mata uang itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Karena mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, kemudian kursnya berubah. Itu adalah kurs yang sifatnya mengambang. Dalam sistem kurs tetap, bagaimana pemerintah dan bank sentral mengontrol adalah ketika kebutuhan atas valuta asing besar, maka bank sentral akan mengeluarkan falas, menggelontorkan falas di pasar. Ketika di dalam pasar terlalu banyak valuta asing, maka kemudian bank sentral akan membeli, sehingga kemudian kursnya tetap. Karena dalam sistem kurs tetap sering terjadi yang namanya pasar gelap ya, di mana ketika harga pasar yang dipersepsikan itu misalnya terlalu mahal atau terlalu murah, maka pasar gelap akan menyesuaikan dengan situasi pasar yang lebih real. Sementara pada kurs mengambang tidak ada pasar gelap karena pasar betul-betul ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga adalah sistem kurs mengambang terkendali atau manage floating exchange rate. Ini adalah ketika pemerintah menetapkan target mengenai kurs ya. Jadi ketika kurs turun terlalu jauh dari target, maka dia juga melakukan intervensi. Atau dia terlalu naik, terlalu tinggi dibandingkan target, maka melakukan intervensi. Ada semacam target nilai tukarnya. Tidak sepenuhnya dibiarkan mengambang, karena ketika kurs mengambang dan terjadi perubahan kurs yang terlalu tinggi, terlalu besar, maka bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Misalnya kalau tiba-tiba dolar sangat mahal, maka banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kesulitan untuk membeli bahan baku yang dalam bentuk dolar atau mengembalikan utang dalam bentuk dolar karena harga bahan baku atau jumlah utang dalam rupiah menjadi terlalu berat untuk mereka pikul. Sebaliknya, kalau rupiah mengalami apresiasi yang terlalu besar, misalnya dari 14.000 tiba-tiba menjadi 13.000, maka banyak eksportir yang kemudian berteriak, ya tidak, karena barang-barang dia dijual dalam bentuk dolar akan lebih mahal, sehingga bisa jadi para pembeli di luar negeri mengurangi permintaan, sehingga ekspor bisa sangat menurun karena terjadi apresiasi yang terlalu tinggi. Maka kemudian pemerintah mengatur bagaimana supaya tidak terjadi apresiasi dan depresiasi yang terlalu besar. Sehingga ketika terlalu besar apresiasi atau terlalu besar depresiasinya, pemerintah turun tangan. Dalam hal ini biasanya melalui bank sentral untuk mengatur bagaimana kursnya pada posisi pada target yang sudah ditetapkan. Demikian materi kita untuk kali ini yang membahas mengenai permintaan dan penawaran uang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.